Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan saya pada hari ini. Yang terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Langgeng Tunggu Sulesti, yang telah membantu saya, memfasilitasi saya untuk mengadakan kegiatan seminar ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai materi yang telah saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu merupakan kegiatan aksi nyata budaya positif sesi berbagi. Jadi para calon guru penggerak itu diwajibkan untuk berbagi kepada rekan-rekan sejawatnya. Inilah mengapa kegiatan ini dijalankan. Bapak Ibu, perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya bernama Bapak Ismail MPD. Kemudian ada pengajar praktik Bapak Suji Rahman SSI. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak. Boleh lanjut Pak? Nah, ini perkenalkan instruktur CGP Angkatan 4 Budaya Positif Ibu Sutaningrat Puspadewi SPD MSc. Ya, sebagian dari materi yang saya imbaskan sekarang adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Sutaningrat Puspadewi secara virtual. Silakan. Nah, Bapak Ibu, ketika melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1 ada beberapa kegiatan yang pernah saya jalankan, yaitu 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, kemudian yang sekarang adalah budaya positif. Nah, sekarang kita akan bahas tentang budaya positif. Di sini dikatakan bahwa budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Jadi, kembali dulu Pak. Jadi pada hakikatnya kita sebagai guru itu disamakan dengan petani yang memelihara padi. Jadi siswa kita itu seperti tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Silakan lanjut Pak. Nah, materi kita yaitu perubahan paradigma. Paradigma itu adalah pandangan, ya, Bapak Ibu. Coba kita memulai kegiatan. Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu dalam kepala seperti digambar di depan. Silakan coba Bapak Ibu. Anggap sesuatu yang paling berharga yang Bapak Ibu genggam. Coba Bapak bayangkan sesuatu yang paling berharga yang Bapak genggam di dalam genggaman Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan. Boleh dalam bentuk apa saja Bapak Ibu. Misalnya entah emas kah, entah apa lagi? Iya, berlian, apa lagi? Mobil, kunci motor, sertifikat tanah, boleh. Nah, ya, bisa genggam. Iya. Direalisasikan. Kunci ya. Nah, itu ibaratkan kita seperti kita menggenggam murid kita itu, Bapak Ibu. Murid kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Maukah jika sesuatu yang berharga itu kita lepaskan, kita berikan kepada orang lain? Tentu saja
Ya, tentu saja kita tidak mau. Tugas kita adalah menuntun peserta didik kita dengan segala kodrat dan zamannya. Ya, ya boleh lanjut Pak. Nah, ini perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi jika guru itu mengontrol murid, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita bisa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu adalah ilusi, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru tidak punya hak sebenarnya untuk memaksa peserta didik kita. Ya, silakan Pak. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, kalau berdasarkan teorinya ini, teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang biasanya sering kita lakukan, gitu kan? Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang hanya bisa dapat kita lakukan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi masih ada bisa bisa berkolaborasi, bisa menciptakan pilihan-pilihan baru selain daripada kita memaksakan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemudian model berpikir menang. Jadi apa yang kita lakukan kepada murid kita itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menang, bukan kamu kalah, saya menang. Oke, siap lanjut Pak. Nah, ini tentang makna disiplin. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di layar. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi ini yang secara umum kata disiplin itu selalu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Kalau kita disiplin itu kayak ketat sekali, ya. Padahal seharusnya dengan disiplin kita dapat mencapai tujuan mulia. Itu. Ya, silakan lanjut Pak. Nah, kita ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada teorinya, ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal dan motivasi tujuan disiplin positif. Ya. Jika kita misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan motivasi eksternal, ya. Jadi kita mau disiplin itu karena ada aturan dari orang lain, gitu, bukan dari diri kita sendiri. Untuk mendapatkan keimbangan dari orang lain, misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau saya seperti ini, maka saya akan mendapatkan ini. Itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal, tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita, ya. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya misalnya Bapak Ibu menjadi guru,
Yang disiplin misalnya itu karena saya menghargai diri saya sendiri, bukan karena harus ada imbalan atau karena misalnya ditegur ibu, misalnya misalnya harus seperti ini. Seharusnya setiap orang maupun kita sebagai guru maupun siswa kita itu sadar kalau kita disiplin karena kita menghargai diri kita sendiri. Itu sebenarnya ya. Boleh lanjut Pak? Nah, disiplin itu berhubungan dengan merdeka ya. Merdeka belajar yang sekarang lagi digaungkan oleh pemerintah ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru maupun siswa kita harus, misalnya kalau dalam disiplin itu karena diri mereka sendiri, bukan hanya karena faktor dari luar, misalnya muridnya takut dengan gurunya atau gurunya takut dengan kepala sekolahnya, seperti itu. Sebenarnya harus di diri kita sendiri. Boleh Pak lanjut? Nah ini, kita Bapak Ibu boleh memulai budaya positif itu dari hal yang kecil, ya Bapak Ibu. Misalnya di kelas kita, ya kita dapat membuat peraturan kelas, kemudian lebih lagi ke keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas itu terciptalah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif maka akan menjadi budaya positif. Jadi kalau aksi nyata saya beberapa waktu lalu, saya membuat keyakinan kelas di kelas saya, Bu. Jadi di kelas saya itu saya buat kesepakatan di awal semester masuk kemarin, saya buat kesepakatan dengan mereka apa-apa saja yang mereka lakukan di kelas, misalnya sopan, santun, disiplin, itu sudah saya lakukan di kelas 12 IPS 1. Nah, Bapak Ibu wali kelas boleh juga nanti dipraktekkan di kelasnya masing-masing dengan keyakinan kelas kita, dengan dengan guru, dengan siswa kita. Kemudian kita lanjutkan lagi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada yang bisa bantu nggak jawabnya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan perbandingannya ya, analoginya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan membuat keyakinan kelas, dengan membuat kesepakatan kelas, maka siswa kita nanti bisa kita kembalikan ke nilai-nilai yang diyakini di awal tadi. Gitu. Tidak boleh lagi. Nah ini contoh dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Mana yang lebih sesuai Bapak Ibu kalau berdasarkan teorinya? Berdasarkan teori tadi, yang A atau yang B? Yang A kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang B kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang menurut Bapak Ibu yang untuk keyakinan kelas? Ya, yang B. Di sini terlihat bahwa keyakinan kelas dibuat bukan hanya untuk siswanya saja, tetapi juga untuk gurunya. Tidak ada kata kami, saling menyayangi, semangat, kami yang peduli dengan teman-teman. Itu. Jadi kalau buat keyakinan kelas nanti ya Bu Mega di kelasnya itu bisa seperti itu ya. Jadi kesepakatan kelas itu bisa dibuat antara guru dan siswanya. Nah ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini apa? Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan.
Tarbib di sekolah mulai kelas menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Ya, coba kita lihat itu ya. Nah, ini nilai-nilainya ya Bu. Apa saja nilainya? Menggunakan masker, alasannya apa? Karena kesehatan, karena keselamatan. Jadi ketika kita menggunakan masker itu selalu ada tujuannya. Kalau kita menggunakan helm, itu tentu untuk keselamatan. Jadi selalu ada alasan mengapa kita menerapkan peraturan atau menerapkan keyakinan keras. Nah, ini kalau dihukum oleh penghargaan, karena kalau kita selalu mengharapkan sama dengan siswa kita, kalau mau seperti ini kita kasih penghargaan, itu sebenarnya kita sedang dihukum oleh penghargaan itu sendiri, ya. Misalnya dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya itu jangka pendek saja, gitu. Kemudian dia dapat merusak hubungan, contohnya, tidak selalu itu, ya. Ya, lalu lanjut. Tindakan guru bagaimana? Coba Bapak Ibu ya. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, coba lihat. Ya, hukuman. Jadi dari sekian banyak ini yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, yang konsekuensi itu hanya 3 ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi sebisa mungkin kita menerapkan budaya positif ini di sekolah, tidak menerapkan hukuman, tetapi lebih kepada konsekuensi misalnya. Itu ya Bapak Ibu, supaya bagaimanapun mereka adalah siswa-siswa kita bisa berpihak kepada mereka. Lanjut. Nah, ini akan di depan ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi karena kamu melakukan sesuatu, maka itulah yang terjadi. Itu hukuman, ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak dapat menghargai disiplin. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, di perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, siap lanjut Pak. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu dapat lihat ada cinta kasih, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Begitupun kita dan siswa kita. Tentu keempat ini merupakan bagian dari kita. Ada cinta kasih, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Ini contohnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan yang tepat itu apa? Ya, kebebasan. Ya, coba kita lihat Pak. Nah, ini 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol, ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kita sebagai guru sebagai apa? Apakah kita mau sebagai pembuku? Apakah kita mau sebagai pembuat orang merasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Dan atau sebagai manajer? Dari sekian banyak ini, kita tuh harusnya sampai di sistem manajer ya. Seorang guru itu harus sampai ke manajer, bukan hanya di pembuku, tempat merasa bersalah, teman ataupun pemantau. Sekarang kita ke restitusi. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berkaitan lagi dengan keyakinan kelas tadi Bu. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan,
eh, mereka dapat kita kembalikan kepada keyakinan yang telah mereka buat di awal. Contohnya saya dengan siswa saya, jika mereka melanggar dari kedisiplinan yang mereka buat, maka saya bisa mengajak mereka apakah mereka mau restitusi atau tidak. Jadi sebenarnya itu adalah pilihan mereka sendiri. Jadi disebut dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan ketika mereka dipanggil kita, bukan mereka untuk menebus kesalahan mereka, tapi lebih kepada mereka belajar dari kesalahan mereka. Ya, jadi restitusi itu penawaran, bukan hukuman. Jadi penawaran itu maksudnya adalah kita menawarkan kepada mereka konsekuensi yang telah mereka langgar. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita menawarkan, karena ini sudah dibuat kesepakatan di awal. Jadi kita tidak memaksakan mereka. Jadi kalau sekolah kita membuat kesepakatan kelas, dari kelasnya nanti ibu itu bisa ada siswa kita yang bermasalah dengan proses belajar mengajarnya, kita bisa lakukan restitusi itu. Ya, maksud juga ya Pak Subali, Bapak Meka, boleh juga nanti kita lakukan restitusi ya Pak, untuk siswa-siswa kita yang melanggar peraturan. Boleh. Nah ini segitiga restitusi yang harus kita lakukan ketika kita melakukan restitusi dengan anak-anak kita yang tadi itu, yang misalnya mereka melanggar keyakinan mereka, kita dapat menstabilkan identitas mereka, kemudian ada tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan, kamu keyakinannya di dalam wali kamu apa saja gitu. Mereka harus mengingat keyakinan mereka, apa yang telah mereka sepakati. Itu. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Boleh lanjut. Ini menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini bisa kita gunakan, pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa kita. Ya, berikutnya. Validasi tindakan yang salah. Ini membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan atau survival, bertahan hidup. Guru bisa mengajukan pertanyaan ini pada siswa. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar depan sebagai pertanyaannya. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, nanti ini saya bagikan di grup kita nanti, di grup SMA Negeri 1 saya, materi yang saya dapatkan di modul 1.4 ya, untuk memperkuat pemahaman kita. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita bisa menanyakan keyakinan yang telah mereka buat. Kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai bagi mereka yang mereka langgar. Jadi kita bisa kembali mereka di situ. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai apa yang ada di sekolah kita atau di kelas yang harus mereka pegang nilai-nilai tersebut?
nilai-nilai kebajikan Kevin apa yang telah kita sepakati. Nah, itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita bisa kembalikan mereka kepada nilai-nilai yang telah mereka yakini, atau keyakinan kelas. Ini tujuannya adalah untuk mengembalikan siswa, karakter siswa seutuhnya kepada lingkungannya, kepada teman-temannya. Jadi dia tidak merasa dikucilkan teman-temannya, karena sebenarnya aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi anak kita itu tidak merasa mereka kehilangan harga dirinya atau merasa dirinya terhukum karena dia diambil oleh gurunya, karena dilakukan restitusi. Itu baik. Boleh Pak? Nah, ini intervensi 30 detik yang pertanyaan yang boleh kita ajukan kepada siswa kita. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu contohnya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini kan pertanyaan seperti ini bisa kita tanyakan kepada anak kita. Beberapa kasus yang lalu kan kita sering tahu anak-anak yang ikut-ikutan, satu nakal yang lain nakal, belum tentu mereka mau kan Bu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita ajukan. Jadi ini nanti saya bagikan juga di grup kita, di grup SMA yang bisa supaya untuk penguatan untuk kawan-kawan yang lain ya. Nah, selesai. Terima kasih Bu. Jadi demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum